Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan saudaraku. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita ambil di dalam Galatia. Injil Galatia pasal yang ketiga. Injil Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam nama Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Saudara yang kasih. Saudara yang kasih, ada satu berita yang sungguh indah daripada Tuhan, di mana di sana dikatakan barang siapa yang dibaptis dalam nama Kristus, maka dia pun akan disebut sebagai anak-anak Abraham dan berhak untuk menerima janji-janji Allah yang pernah dia janjikan kepada Abraham. Saudara yang kasih, mari kita lihat bersama. Saudara kita, orang Muslim pun mengakui bahwa mereka adalah keturunan Abraham atau keturunan Ibrahim. Kita pun mengakui bahwa kita adalah keturunan Ibrahim. Tetapi seringkali mereka mengatakan kepada kita bahwa kita ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai firman Allah, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai kalimatullah, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, dikatakan kita ini kafir. Seperti yang terekod di dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat yang ke-73, di sana dikatakan, laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu salas wa ma min ilahin illallah wahidun wa illam yantahu amma yaqulu la yamassanna alladzi kafaru minhum adzabun alim. Yang artinya seperti ini. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Saudara yang kasih, banyak saudara-saudara kita mengklaim melalui ayat ini mengatakan bahwa kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga dari yang ketiga. Setelah mereka mendapatkan itu, saudaraku, langsung mereka berpikir kalau demikian orang Kristen itu kafir. Karena orang Kristen mengimani bahwa Allahnya itu katanya tiga, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah maksud daripada Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-17 ini? Apakah itu ditujukan kepada orang Kristen? Apakah itu ditujukan kepada mereka pengikut-pengikut Yesus Kristus? Saudaraku, sebelum itu kita harus memahami surat ini, memahami latar belakang surat ini, mengapa surat ini turun, dan harus mengetahui sejarah mengapa surat ini boleh turun dan mengatakan kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang ketiga. Saudaraku, di dalam satu buku yang dikarang oleh Kiai Haji Munawar Khalil, dalam bukunya Kelengkapan Tarikh Muhammad, dia berkata seperti ini, ada tulisan seperti ini. Yang pertama dia katakan, ada satu dia mengatakan pertama, dengan tiba-tiba Abu Lahab bersuara dengan keras, lagi kasar seraya marah-marah. Antara lain ia berkata, hai orang-orang keturunan Abdul Muthalib, demi Allah, demi Al-Lata, dan demi Al-Uzza, sungguh Muhammad itu jahat. Tariklah tanganmu Muhammad itu kemari, tangkaplah Muhammad itu, hendaklah kamu semua melarang dia berkata-kata seperti itu. Ini diambil dari kitab Kelengkapan Tarikh Muhammad. Jadi Abu Lahab berkata pada saat dia mendengar keponakannya yang namanya Muhammad mensyiarkan agama yang baru, kemudian dia begitu marah
karena menganggap telah merusak tradisi budaya yang sudah dianut, diemban oleh keluarga Abdul Muthalib ini. Sehingga dia katakan, demi Allah, Al-Lata dan Al-Uzza. Ada 3 yang disebut demi Allah, Al-Lata dan Al-Uzza. Itu yang dikatakan oleh Abu Lahab. Yang kedua, juga Abu Jahal, pamannya Nabi Muhammad pun, dia pernah berkata seperti ini, demi Allah dan demi Al-Lata dan demi Al-Uzza, sesungguhnya besok pagi aku hendak mengambil sebuah batu yang besar dari atas gunung. Apabila Muhammad sembahyang, akan kujatuhkan batu itu ke atas kepalanya. Karena begitu marahnya, dia bersumpah demi Allahnya, dia bersumpah demi Allah, demi Al-Lata dan demi Al-Uzza, aku akan mengambil batu besar dari gunung, dan pada saat Muhammad sholat, aku akan timpakan batu itu sehingga Muhammad bisa mati. Ini karena begitu marahnya, saudaraku. Dan ada lagi yang berkata seperti Abu Jahal pun berkata lagi, saudaraku. Dia katakan, demi Allah dan demi Al-Lata dan demi Al-Uzza, kami tidak akan berdamai dengan kamu selama-lamanya, selama kamu melarang kami menyembah yang disembah oleh orang tua kami dahulu. Muhammad SAW menjawab, demikian juga aku tidak akan berdamai dengan kamu selama kamu melarang aku menyembah Allah yang esa itu. Tidak itu perdebatan antara keponakan dengan pamannya. Yang satu, aku tidak mau berdamai kalau engkau melarang aku menyembah Allah nenek moyang kita. Yang satu lagi, Muhammad mengatakan, aku tidak akan berdamai apabila engkau melarang aku menyembah kepada Allah yang esa. Itu sudah aku perkataan-perkataan demi Allah, Al-Lata dan Al-Uzza. Demikian juga ada orang lain yang mengatakan, Hakam bin Abil As melihat Utsman bin Affan sudah menjadi pengikut Muhammad, ia berkata, demi Allah dan demi Al-Lata dan demi Al-Uzza, aku tidak melepaskan belengguku ini dari dirimu selama-lamanya, kecuali engkau meninggalkan agamamu, kecuali engkau meninggalkan agama Muhammad dan kembali kepada agamamu yang lama. Jadi ada satu sumpah dari Hakam bin Abil As. Dia bersumpah dia tidak akan melepaskan belenggu karena anaknya Utsman bin Affan telah meninggalkan agama nenek moyang dan mengikuti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dan yang kelima, saudaraku, ada Hammah binti Abi Sofyan juga berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, demi Allah, demi Al-Lata dan demi Al-Uzza, aku tidak berkenankan engkau berteduh di bawah atas rumahku, baik waktu hujan maupun waktu panas. Dan bukan engkau saja, melainkan bagi orang yang telah menjadi pengikut Muhammad. Jadi ada seorang yang namanya Hammah binti Abi Sofyan, dia berkata bahwa dia tidak mengizinkan pengikut-pengikut Muhammad untuk masuk tinggal berteduh di rumah dia. Dengan dia bersumpah demi Allah, Al-Lata dan Al-Uzza. Jadi ayat Al-Quran ini, saudaraku, dari surat 5, yaitu surat Al-Ma'idah ayat yang ke-73 ini, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salas, ini bukan ditujukan kepada orang Kristen yang mengimani bahwa Allah itu atau Bapa, Anak dan Roh Kudus, melainkan dia menunjukkan kepada kaumnya, bangsa Quraisy, keluarganya Abdul Lahab, Abu Jahal, supaya kembali, supaya tidak lagi menyembah Allah mereka yang mereka imani. Allah mereka itu 3, yaitu Allah, Al-Lata dan Al-Uzza. Jadi itu sebenarnya, saudara kekasih, sebenarnya itu bukan ditujukan kepada orang Kristen. Oleh karena itu, saudara-saudara muslim masih melihat background atau asbabul nuzul dari ayat ini, sehingga saudara bisa mengerti bahwa ayat itu ditujukan untuk bangsanya, untuk kaumnya, yaitu kaum Quraisy. Kemudian saudara, ada ayat Al-Quran yang mengatakan seperti ini di dalam surat An-Najm, yaitu surat An-Najm ayat yang ke-19 dan 20. Di sana dikatakan, afara'aitumul Lata wal Uzza wa mana khalitha al-ukhra. Jadi ayat yang pertama tadi, saudaraku, ayat atau surat Al-Maidah ayat 73 itu sebenarnya ditujukan, jawabannya ada di surat An-Najm, itu ayat 19, ayat 20. Di sana dikatakan, apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Al-Manah yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah. Jadi saudara yang kasih, di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas dikatakan,
lam yalid walam yulad, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Bahkan di surat Al-Jin di dalam Al-Quran surat yang ke-72, saudaraku, di sana dikatakan bagaimana Allah punya anak kalau dia tidak punya permaisuri. Jadi sebenarnya saudaraku, yang mengatakan salah terhadap anak Allah karena orang kafir Quraisy sudah mengimani punya 3 anak, yang namanya Al-Lata, Al-Manna, dan Al-Uzza. Putri-putri Allah ini yang diimani oleh mereka sebagai dewi-dewi, sebagai anak-anak dari dewa Allah. Oleh karena itu saudara kasih, bahwa yang mengatakan Allah itu 3 itu bukan orang Kristen. Kan orang Kristen mengatakan bahwa Allah itu esa, Allah itu 1. Sama dengan orang Muslim mengatakan bahwa Allah itu wahid. Di dalam Kristen ada istilah yang mengatakan Bismil Abi wal Ibni wal Ruhil Kudusi ila wahid, dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Jadi yang mengatakan bahwa Allah punya anak, saudaraku, itu bukan orang Kristen, itu bukan orang Yahudi, tetapi bangsa Quraisy sendiri, keluarga Muhammad sendiri, yang mereka percaya bahwa Allah itu punya anak. Tetapi apa kata Muhammad terhadap Isa Al-Masih? Di dalam hadis Sahih Muslim yang pertama nomor 124 dikatakan Isa fa innahu rahullah wa kalimatuh. Dan dikatakan Isa bahwa sesungguhnya dia itu adalah roh Allah dan firman Allah. Oleh karena itu saudara, saya sudah milah-milah, kalau sudah bisa lihat satu skema di sana dikatakan seperti ini. Orang Quraisy dia bersumpah yaitu demi Allah, Al-Lata, dan Al-Uzza. Orang Yahudi di dalam kitab Taurat dia berkata Allah, kemudian firman Allah, dan roh Allah. Orang Yahudi pun berkata seperti ini yang sesuai dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi ada 3 perkata di sana. Di sana pertama adalah pada mulanya Allah, kemudian roh Allah atau roh Allah itu melayang-layang, dan yang ketiga firman Allah. Tadi kalau orang kafir Quraisy atau orang Quraisy atau Bani Quraisy mengatakan demi Allah, Al-Lata, dan Al-Uzza. Kemudian orang Yahudi mengatakan Allah, roh Allah, dan firman Allah. Kemudian bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kemudian Muhammad pun berkata Isa fa innahu rahullah wa kalimatuh. Di sana terus dikatakan bahwa Isa fa'innahu rohullah dan kalimatullah. Jadi sebenarnya saudara yang kasih, antara orang Yahudi, orang Kristen, dan Nabi Muhammad itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan, tetapi yang bertentangan adalah orang Quraisy yang mengatakan demi Allah, Al-Lata, dan Al-Uzza. Oleh karena itu sebenarnya ayat itu ditujukan kepada orang kafir Quraisy supaya mereka menyadari ketidakbenarannya, supaya mereka meninggalkan agama yang lama, supaya mereka bisa mengikuti agama yang percaya kepada Allah yang esa. Oleh karena itu saudara kasih, setelah kita sekarang sudah memahami bagaimana orang Yahudi, orang Kristen, dan orang Islam mengatakan dan punya iman yang sama, apa perintah mereka, apa perintah Allah, apa perintah yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang diambil dari surat An-Nahl, yaitu surat Lebah ayat 123. Di sana dikatakan seperti ini, summa auhayna ilaika anittaba'a millata Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Di sana dikatakan summa auhayna, kemudian kami wahyukan ilaika kepadamu Muhammad anittaba'a millata Ibrahim, untuk mengikuti agama Ibrahim, seorang yang hanif, wa makana minal musyrikin,
dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi diperintahkan supaya orang-orang Islam, orang-orang Kristen supaya mengikuti Nabi Ibrahim, mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, mengikuti imannya Nabi Ibrahim. Karena Ibrahim, dia adalah orang yang hanif, orang yang tidak mempersekutukan Allah. Demikian juga tadi Galatia pasal yang ketiga ayat 26 sampai 29 dikatakan, barang siapa yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus, maka dia adalah milik Kristus. Kalau dia sudah menjadi milik Kristus, maka dia pun menjadi keturunan Abraham yang berhak untuk menerima janji-janji Allah yang pernah dijanjikan Allah kepada Abraham. Jadi diperintahkan kepada kita supaya kita mengikuti agama Ibrahim. Apa itu agama Ibrahim? Agama Ibrahim adalah ditulis dalam Al-Quran, dia beragama Islam. Ternyata Islam sudah ada sebelum Nabi Muhammad ada. Ternyata Islam lebih dahulu datang sebelum Nabi Muhammad datang. Saudara kasih, kita lihat di dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah, surat sapi betina, ayat 130 sampai dengan 132. Di sana dikatakan seperti ini. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah Ibrahim. Kemudian Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak cucunya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Saudara yang kasih, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'annya, saudaraku, saya dikatakan idza qala lahu rabbuhu aslim. Jadi Tuhan berkata kepada Ibrahim, aslim. Aslim artinya tunduk dan patuhlah kepada Allah. Tunduk dan patuhlah kepada Allah. Dan kemudian di ayat yang berikutnya, fala tamutunna illa wa antum muslimun, diterjemahkan oleh Departemen Agama itu menjadi memeluk agama Islam. Aslim, Islam sebenarnya artinya itulah patuh, tunduk, berserah diri kepada Tuhan. Jadi Ibrahim adalah seorang yang tunduk dan patuh. Bahkan Tuhan katakan kepada dia, tunduk dan patuhlah. Aslim, tunduk dan patuhlah. Maka dia katakan, aku betul tunduk dan patuh. Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Dan kemudian hal ini diwariskan kepada anak cucunya. Dan dia berkata kepada anak cucunya, biarlah, atau hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Itu yang ditulis oleh Departemen Agama. Tapi mari kita lihat saudaraku yang berikutnya. Ternyata Ibrahim pun memeluk Islam. Dalam pengertian dia tunduk, dia patuh, dia berserah diri kepada Tuhan. Dan kemudian Yakub pun, Yakub adalah cucu dari Abraham, dia pun berkata bahwa dia adalah orang Islam. Yang diambil dari surat sapi betina atau surat Al-Baqarah ayat 133 di sana katakan, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu sembah sepeninggalanku? Kemudian mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya patuh kepadanya. Kalimatnya di sana yang Asia dalam bahasa Indonesianya, di sana dikatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Dikatakan muslimun, muslim adalah Islam. Islam yang artinya di sana adalah patuh kepada Tuhan. Jadi Yakub pun dia memesan kepada cucu-cucunya. Pada saat dia mau meninggal, dia katakan, apa yang kamu sembah setelah aku meninggal? Kemudian cucu-cucunya menjawab, aku akan tetap menyembah
kepada Allah yang disembah oleh nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ishak, Ismail, dan Yakub, yaitu supaya kita tetap patuh hanya kepada Allah saja. Dan saudara yang kasih, kalau kita perhatikan di dalam terjemahan dalam bahasa Inggris diterjemahkan bow, berserah diri, tunduk diri, patuh diri, saudaraku. Itu dalam Glorious Quran mengatakan, diterjemahkan seperti itu. We bow in Islam. Jadi kita ini tunduk, patuh, berserah diri, saudaraku. Dan kemudian yang berikutnya di ayat yang lain kita simpulkan ayat 130, saudaraku, dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia dan sungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Tuhannya berkata, tunduk patuhlah, maka Abraham katakan, ya, aku akan tunduk dan patuh kepada Tuhan. Saudara yang kasih, itulah yang terjadi, bahwa Abraham dia memeluk agama Islam, memeluk Islam, bahwa Abraham adalah orang yang Islam, dan kemudian anak-anaknya, Ishak pun Islam, Yakub pun Islam, dan kemudian kita lihat anaknya Yakub, siapa lagi? Anaknya Yakub adalah Yusuf. Ternyata Yusuf pun sama, dia juga adalah orang Islam. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-101, di sana dikatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian tabir mimpi, pencipta langit dan bumi. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Doa Yusuf pun dia mengatakan, dia berdoa supaya pada saat dia wafat, pada saat dia mati, dia berdoa supaya dia mati dalam keadaan Islam. Saudaraku, mari kita bandingkan, saudaraku. Dan itu tadi bahwa Abraham atau Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, mereka semua mengikuti ajaran Islam, mengikuti Islam. Itu artinya patuh, tunduk, dan berserah diri kepada Tuhan. Dan ternyata orang Kristen pun, saudaraku, dia juga Islam. Yesus pun dia juga Islam. Hawariyun itu pengikut-pengikut yang setia, murid-murid Yesus itu juga, murid Isa Al-Masih pun dia adalah Islam. Yang dicatat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-52. Di sana dikatakan, maka tatkala Isa mengetahui keingkaran dari mereka itu Bani Israel, berkatalah Isa Al-Masih, siapa yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, yaitu sahabat-sahabat setia dari Isa Al-Masih menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri. Kami adalah orang-orang yang Islam. Di dalam bahasa Arabnya dikatakan, wa asyhadu bi anna muslimun. Aku bersaksi bahwa aku sesungguhnya orang-orang Islam. Jadi saudara kasih mestinya, saudaraku, saudara kita sama-sama keturunan Abraham, keturunan Ibrahim, tidak ada lagi rasa curiga, tidak ada lagi rasa cemburu, karena kita semua satu dalam keluarga Ibrahim. Ternyata kami pun orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus juga dikatakan sebagai orang Muslim. Kemudian saya sudah bagikan beberapa contoh, saudaraku, kita banding-bandingkan. Ternyata dalam terjemahan Al-Quran tentang kata aslamtu itu berbeda-beda. Yang pertama, saudara, kata aslim, saudara bisa lihat skemanya. Departemen Agama menerjemahkan tunduk dan patuhlah. Kemudian Profesor Dr. Mahmud Yunus dia menerjemahkan aslim itu Islamlah. Dan kemudian Bakhtiar Surin dia menerjemahkan kata aslim itu patuhlah. Dan The Glorious Quran dia menerjemahkan surrender. Surrender yang artinya adalah menyerahkan atau serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Jadi kata aslim semua menerjemahkan adalah menyerahkan diri, tunduk dan patuh kepada Allah. Hanya
yang mengatakan Islamlah adalah Profesor Dr. Mahmud Yunus yang menerjemahkan kata asli itu menjadi Islamlah. Kemudian kata yang kedua, saudaraku, yaitu kata Aslamtu. Aslamtu, saudaraku, Departemen Agama menerjemahkan tunduk dan patuh. Tetapi Profesor Dr. Mahmud Yunus untuk menerjemahkan Aslamtu yaitu Islam. Dan kemudian Bakhtiar Surin menerjemahkan patuh kepada Tuhan. Kemudian Ahasan dia menerjemahkan kata Aslamtu itu serahkan dirimu. Dan kemudian The Glorious Quran dia menerjemahkan surrender to the Lord, yaitu menyerah diri atau menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi tetap hanya Profesor Dr. Mahmud Yunus yang menerjemah kata Aslamtu, tetap tidak berubah dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab dengan kata Islam. Kemudian ada kata yang lain kita lihat tadi, saudaraku, dalam Quran surat yang kedua ayat 133 ada kata Muslimun. Muslimun, Departemen Agama menerjemahkan agama Islam. Sudah bisa lihat. Yang kedua, itu Profesor Dr. Mahmud Yunus menerjemahkan kata Muslimun itu dalam keadaan Muslim. Dan yang ketiga, itu Bakhtiar Surin menerjemahkan jadi Islam. Dan Ahasan dia menerjemahkan kata Muslimun itu kamu menjadi Muslim. Tetapi The Glorious Quran dia berkata dan dia menerjemahkan kata Muslimun itu adalah surrender unto him, yaitu menyerahkan diri kepada dia, kepada Tuhan. Jadi hanya The Glorious Quran yang menerjemahkan kata Muslimun itu, yaitu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yaitu surrender unto him. Tetapi semua yang lain menerjemahkan Muslimun itu tetap menggunakan bahasa aslinya, yaitu Islam. Dan kemudian saudara yang kasih, kita lihat juga banyak orang-orang bertanya kepada saya, katanya kalau Islam itu sesuai dengan waktu-waktu yang dimiliki oleh mereka, itu waktu sholat 1 hari 5 waktu, yang kebetulan sama katanya Islam, kepanjangan dari Islam, begitu saudaraku. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan sebenarnya tidak tepat juga, walaupun enggak, tapi mereka coba memaksakan dicocok-cocokkan gitu, tapi sebenarnya itu kalau dipaksakan tidak akan pernah cocok, saudaraku. Mengapa? Karena kalau kita lihat misalkan Islam, pertama Isa dulu. Islam atau Islam, waktu yang pertama adalah Isa. Yaitu Isa disingkat, itu bahasa Arab itu Ain, saudaraku. Ain, kemudian kata pertama berarti I, begitu ya. Kemudian setelah Isa, saudaraku, kemudian subuh. Waktu yang adalah subuh, yaitu S, begitu. Dan kemudian diterjemahkan menjadi is, begitu ya. Kemudian yang ketiga itu bukan luhur tapi zuhur. Jadi mestinya pakai zo, saudaraku, bukan pakai L. Dan kemudian setelah zuhur itu asar. Asar itu pakai ain juga. Dan kemudian yang terakhir maghrib, yang akhirnya itu adalah M. Jadi sebenarnya bukan Islam tetapi Iszom. Jadi Iszom dalam bahasa Arab ini gak ada artinya, saudaraku. Tapi kalau dipisah menjadi dua akan mengandung arti. Is itu atau as itu yang artinya kejahatan. Kemudian amnya itu artinya umum. Jadi kalau kita mau terjemahkan kata Islam itu adalah kejahatan secara umum. Jadi tidak tepat, saudaraku. Jadi kalau dipaksakan Islam itu adalah menandakan 5 waktu bagi orang Islam, waktunya seperti itu, sebenarnya tidak tepat. Saya yakin dan percaya orang-orang Islam tidak akan mau kalau dikatakan bahwa Islam itu adalah kejahatan umum. Tapi yang jelas bahwa Islam itulah patuh tunduk kepada Tuhan. Dan kemudian saudara, saya pernah berdiskusi kepada seorang ustadz teman saya. Saya bertanya kepada dia, Pak Ustadz, kenapa orang Islam itu sembahyang, melaksanakan sholat, kok waktunya itu sudah ditentukan 5, dan waktunya kayaknya kok tidak sama jarak waktu antara misalkan kalau asar ke maghrib itu begitu cepat, kemudian maghrib ke isya begitu cepat gitu ya, kemudian isya ke subuh itu waktunya kok nggak tepat. Kemudian apakah Allah itu memerintahkan pada saat sholat itu kok bentuknya itu ada
ada berdiri, ada ruku, ada sujud, itu pernah berpikir apa yang melatar belakangi itu semua? Saudaraku, dia tidak bisa jawab, saudaraku. Dan sebenarnya kalau kita mau perhatikan sungguh-sungguh, saudaraku, mereka melaksanakan sholat. Jadi orang Kristen pun sebenarnya melaksanakan sholat, saudaraku. Cuma seringkali kata sholat ini sudah tidak ada. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Jadi ternyata orang Kristen pun melaksanakan sholat, melaksanakan sembahyang, saudaraku. Jadi jam 3 petang ya kira-kira asar begitu ya. Dan sesungguhnya sholat ini, saudaraku, bagi orang Islam itu diwajibkan melaksanakan sholat itu 5 kali dalam sehari, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tetapi bagi Rasulullah dan bagi Nabi Muhammad wajibnya itu 7 kali. Persis sama seperti yang dicatat oleh Mazmur, Daud pun dia melaksanakan sholat 7 kali dalam sehari. Apa 7 kali? 7 kali itu adalah subuh, duha, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, dan nisful lail, yaitu sholat malam atau sholat pertengahan malam atau tahajud. Itu wajib bagi Nabi, tapi bagi umatnya hanya 5 kali saja. Dan saudara perhatikan waktu-waktunya itu sebenarnya itu sedang menceritakan suatu peristiwa yang terpenting, yaitu tentang Via Dolorosa. Saudara perhatikan baik-baik. Mengapa orang Islam melaksanakan subuh? Ya kira-kira pukul 4 sampai pukul 5 begitu. Dan ada suatu peristiwa penting di mana pada saat waktu subuh itu Tuhan Yesus ditangkap, mau diserahkan kepada pemuka agama. Kemudian kira-kira 3 jam berikutnya, jam 9 begitu, kira-kira jam 9. Jam 9 itu di mana waktunya itu sholat duha. Rasulullah, Nabi Muhammad itu wajib melaksanakan sholat duha. Itu pukul kira-kira pada saat matahari keluar sampai tengah hari, itulah waktu duha. Di mana jam 9 itu satu peristiwa di mana Yesus sedang diperhadapkan kepada pemuka agama. Dan 3 jam berikutnya, yaitu jam 12 kira-kira begitu, itu sholat zuhur. Ada satu peristiwa penting pada sholat zuhur, yaitu kira-kira jam 12, di mana Yesus divonis harus menerima hukuman mati, hukuman salib. Dan 3 jam berikutnya, kira-kira jam 3 seperti dalam Alkitab tadi, di Kisah Rasul pasal 31, kira-kira jam 3 atau pukul 3, di mana ini berbicara tentang sholat asar, di mana ada satu peristiwa yang sangat penting. Dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Dan saat itu dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan Yesus wafat tepat pukul jam 3, yaitu asar. Dan kemudian 3 jam berikutnya itu kira-kira jam 6. Karena itu adalah hari Sabat, maka buru-burulah orang Israel menguburkan Yesus. Jadi jam 6 itu satu peristiwa di mana Yesus dikuburkan. Dan kemudian di dalam kubur salat asar, salat isya, dan kemudian nisful lail, itu salat tahajud, saudaraku, di mana Yesus itu bangkit. Jadi kalau mereka melaksanakan sholat dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan itu bukan suatu kebetulan, tetapi sesungguhnya itu semua oleh karena itu tradisi dari bangsa Yahudi, di mana mereka pun biasa dan harus melaksanakan sholat, kewajiban sholat untuk menghadap kepada Tuhan selama 1 hari itu 7 kali. Dan waktu-waktu itu sedang menunjukkan, menandakan tentang Via Dolorosa. Dan Yesus mati di atas kayu salib. Dan mengapa dia harus mati di atas kayu salib, saudaraku? Ada satu lambang di mana ada 2 lambang. Yang pertama adalah yang vertikal dan yang kedua adalah yang horizontal. Yang vertikal adalah bagaimana hablum minallah, itu hubungan antara manusia dengan Allah. Dan kemudian yang horizontal adalah hablum minannas, di mana hubungan antara manusia dengan manusia. Oleh karena kita mengasihi Allah dengan sesungguhnya, dan kita pun harus mengasihi sesama kita. Jadi sholat itu, saudara yang kasih, sebenarnya sedang berbicara tentang Via Dolorosa. Tapi yang paling penting, saudaraku, mengapa orang Kristen tidak lagi takut, tidak lagi khawatir kalau mati nanti kemana? Karena dalam Al-Quran pun sudah mencatat di surat yang kedua, surat Al-Baqarah, saudaraku, ayat yang ke-112, di sana diceritakan seperti ini. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang Islam
yang menyerahkan diri kepada Allah. Kalau kita lihat ayat yang ke-111, mereka itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Barang siapa yang Islam atau menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi orang Kristen sudah punya keyakinan, baik di dalam Al-Quran maupun Alkitab sudah punya kepastian iman, karena mereka itu adalah sesungguhnya mereka itu Islam. Karena Islam kalau mereka adalah patuh tunduk kepada Tuhan, maka jaminan adalah surga. Oleh karena itu saudara kasih, jadi kalau engkau sungguh-sungguh menjadi keturunan Abraham, baik secara lahir maupun secara rohania, kita harus, firman Tuhan dikatakan, barang siapa yang dibaptis dalam nama Kristus Yesus, maka dia akan menjadi milik Kristus. Barang siapa yang menjadi milik Kristus, maka dia akan menjadi keturunan Abraham dan berhak untuk menerima janji-janji Allah. Dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 26 sampai 29. Oleh karena itu saudara kasih, pada saat ini jika saudara sedang melihat, sedang mendengar program ini, saya yakin dan percaya Allah telah memberikan kabar sukacita kepada saudara. Maukah saudara dibaptis dalam nama Yesus Kristus, supaya saudara menjadi keturunan Ibrahim yang kekal dan berhak untuk menerima janji-janji Allah, janji-janji keselamatan yang pasti. Bukan janji-janji keselamatan yang tidak pasti, tapi janji-janji keselamatan yang pasti. Firman Tuhan berkata dalam Markus 16:16, barang siapa yang percaya dan dibaptis, maka dia akan diselamatkan. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kembali saya katakan dalam Galatia 3 tadi, dikatakan bahwa barang siapa yang dibaptis dalam nama Kristus, maka dia menjadi milik Kristus. Kalau sudah menjadi milik Kristus, maka dia menjadi keturunan Abraham yang berhak akan menerima janji-janji Allah. Saudara yang kasih, apabila di antara saudara ada satu hal yang ingin saudara ungkapkan, ada satu hal yang ingin saudara mau bertanya tentang materi yang sedang kita bahas bersama, saudara boleh layangkan surat saudara melalui email. Saudara boleh ajukan, boleh kirim ke alamat yang di bawah ini, yaitu kabarsukacita@yahoo.com. Terima kasih. Pada akhirnya ada seorang hamba Tuhan yang memujikan satu pujian yang sungguh indah untuk memuliakan nama Tuhan. Beri tepuk tangan kepada dia. Haleluya, puji Tuhan, dan Tuhan memberkati.